Anda kembali di Warta Istana, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyaksikan simulasi proses pendaratan pasukan marinir sebagai bagian dari rangkaian kegiatan manuver lapangan latihan Armada Jaya 34 tahun 2016 di Situbondo, Jawa Timur pada pekan lalu. Latihan seperti itu akan terus digelar untuk memetakan kekuatan militer Indonesia, sekaligus menyesuaikan diri dengan senjata strategis militer yang dimiliki. Presiden Joko Widodo Kamis pagi menyaksikan simulasi proses pendaratan pasukan marinir sebagai bagian dari rangkaian kegiatan manuver lapangan latihan Armada Jaya ke-34 tahun 2016. Latihan ini digelar di Pantai Pendaratan Banongan, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Setelahnya, Presiden bergerak menuju pos titik tinjau Pusat Latihan Tempur Karangtekok Baluran Kabupaten Situbondo dengan menggunakan kendaraan pendarat amfibi LVT-7. Melalui pos tersebut, Presiden menyaksikan demo pasukan marinir dan penembakan alutsista TNI Angkatan Laut. Presiden menerangkan bahwa dalam proses latihan TNI AL ini diperlihatkan bagaimana tahapan pertempuran di darat oleh marinir dan juga penguasaan wilayah. Kalau kemarin kita lihat pertempuran di laut, sudah kita lihat tadi pagi pendaratan amfibi di pantai juga sudah lihat, dan ini pertempuran di darat oleh marinir juga sudah kita lihat. Tahapan-tahapan step-step dalam menguasai sebuah wilayah sudah sangat kelihatan. Saya kira latihan-latihan seperti ini akan terus kita lakukan dalam rangka mengupgrade, memperbaiki latihan-latihan yang disesuaikan dengan senjata-senjata strategis yang kita miliki. Presiden Jokowi menjelaskan, latihan-latihan seperti ini akan terus digelar untuk memetakan kekuatan militer Indonesia, sekaligus menyesuaikan diri dengan senjata strategis militer yang dimiliki. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelumnya di Laut Jawa Utara Madura, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan latihan tempur dengan nama Sandi Armada Jaya ke-34 2016 di atas geladak KRI Banjarmasin 592, di mana dalam kesempatan tersebut Presiden mengemukakan latihan dan uji coba senjata-senjata strategis milik TNI harus dilaksanakan secara rutin. Presiden Joko Widodo mengemukakan uji coba senjata-senjata strategis milik TNI yang disertai dengan latihan prajurit harus dilaksanakan secara rutin agar senjata-senjata strategis itu bisa selalu diperbarui. Pesan itu Presiden sampaikan saat menyaksikan latihan tempur dengan nama Sandi Armada Jaya ke-34 2016 di atas geladak KRI Banjarmasin 592 di Laut Jawa Utara, Madura, Rabu 14 September. Presiden selaku Panglima Tertinggi Pangti Tentara Nasional Indonesia TNI mengatakan, tanpa latihan-latihan rutin, kita tidak akan bisa memperbarui dan memperbaiki senjata-senjata strategis yang kita miliki. Karena tanpa latihan-latihan rutin seperti ini, kita tidak akan bisa mengupgrade, memperbaiki seluruh senjata-senjata strategis yang kita punyai, dan besok akan dilanjutkan dengan pendaratan amfibi di Situbondo, dan ini akan menggerakkan kurang lebih 7.500 prajurit. Adapun latihan Armada Jaya ke-34 2016 digelar dengan tujuan untuk mengukur kemampuan prajurit, serta mengukur kekuatan operasional dan keterpaduan sistem senjata armada terpadu SSAT dalam mendukung operasi gabungan TNI ke depannya. Dalam latihan itu, prajurit-prajurit TNI melakukan sejumlah atraksi dan demo keterampilan pasukan.
Di antaranya adalah peluncuran roket anti kapal selam jenis RBU 6000 dari 4 KRI, yakni kapal Kujang, kapal layang, kapal celurit, dan kapal Ajax. Selain itu, pasukan TNI AL juga melakukan uji coba senjata strategis berupa peluru kendali C705 dan torpedo Surface and Underwater Torpedo SUT dengan sasaran KRI Karimata 960, di mana aba-aba penembakan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Undang-undang pemilu yang baru tidak boleh terjebak kepentingan politik jangka pendek. Menurut Presiden Joko Widodo, hal itu demi menghasilkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta mampu menjadi instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensial. Dalam rapat terbatas Selasa sore di kantor Presiden Jakarta, Presiden Joko Widodo berpesan agar undang-undang penyelenggaraan pemilu yang baru nanti mampu membuat praktik demokrasi menjadi semakin berkualitas dan lebih baik. Presiden ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di masa mendatang menjadi lebih demokratis dan semakin baik. Presiden menginstruksikan agar RUU penyelenggaraan pemilu yang nantinya diusulkan oleh pemerintah kepada DPR bersifat menyederhanakan sekaligus menyelaraskan 3 undang-undang yang sebelumnya terpisah. Ketiganya ialah Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Ke depan kita juga harus menyiapkan kerangka regulasi baru tentang pemilu untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang memutuskan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden, wakil presiden tahun 2019 yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu saya minta dalam rancangan Undang-Undang Pemilu yang diusulkan pemerintah, substansinya harus betul-betul menyederhanakan dan menyelaraskan 3 undang-undang yang sebelumnya terpisah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan agar sistem pemilu berikutnya betul-betul dikalkulasi secara matang sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta mampu menjadi instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensialisme. Selain itu, rumusan pasal-pasal juga diminta untuk jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut, Warta Istana masih akan kembali dengan semarak pembukaan PON ke-19 di Kota Bandung yang dibuka Presiden Joko Widodo pekan lalu.